Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kurikuste kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Bersamaku, salam kenal, namaku Aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, aku buat video ini di bulan Ramadan tahun 2025 dan ini adalah tahun kedua aku tinggal di Jepang, Ramadan kedua juga tinggal di Jepang. Semoga teman-teman yang sedang puasa hari ini mendapatkan kelancaran, kemudahan dari segala urusan dan dikabulkan semua doa-doa yang teman-teman panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini di saat kita berpuasa hari ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video ini aku tidak bercerita tentang bagaimana cara melunasi hutang riba dengan sholawat, tapi aku ingin berbagi pengalamanku baru aja aku alamin ya, sekitar 1 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Aku dapat uang 3.700.000 rupiah, itu benar-benar di luar sangkaanku gitu. Nah ceritanya gini teman-teman, langsung aja ya. Aku kan dari Fukuoka pindah ke sini, pindah ke Hyogo. Kenapa aku pindah gitu kan ya dari Fukuoka ke Hyogo? Karena aku pengen aku pengen tinggal sendiri teman-teman, pengen punya apa tuh kayak gini sendiri. Yang kedua, aku pengen tempatnya tuh yang benri gitu, yang bisa pergi kemana-mana, deket stasiun, deket kota, kayak gitu. Dulu kan aku tinggalnya di gunung, aku nggak bisa kemana-mana, aku nggak bisa explore mana-mana. Dan ibadahku juga, bukan ibadah ya, doa-doaku tuh nggak bebas gitu. Karena apa? Karena tempat di Jepang ini kan kamarnya itu tuh tipis banget gitu loh teman-teman, di rumah Jepang tuh. Jadi aku nggak bisa leluasa untuk berdoa, untuk nangis segala macam tuh aku nggak bisa karena malu gitu, ada teman sebelah takut dia berisik atau gimana gitu. Makanya aku pengen apa tuh sendiri dan aku pengen pindah perusahaan. Selain itu juga ya ada beberapa masalah juga lah sama orang Jepangnya kayak gitu kan. Jadi memutuskan untuk pindah ke Hyogo. Nah, untuk pindah ke Hyogo ini biaya yang aku keluarkan sekitar 35 juta lebih teman-teman. Karena apa? Di Jepang itu kalau mau ngontrak rumah itu harus ada biaya jaminan dulu di awal. Ya, biaya jaminan itu tidak dikembalikan ya setauku ya. Biaya jaminan itu sekitar 15 juta sampai dengan 40 jutaan lebih lah ya. Nah, ini aku dapat seharga 23 juta. Nah, itu aku belum ngisi isinya. Jadi kayak mesin cuci, kulkas, kasur, semua perabotan tuh aku beli sendiri. Itu yang membuat uangku habis teman-teman. Aku nggak punya uang sama sekali ketika aku pindah ke sini. Karena ya uangku udah habis untuk tempat tinggalku gitu kan. Nah, yang aku tahu teman-teman, kalau kerja di Jepang itu digajinya itu setelah 2 bulan berikutnya atau 1 bulan berikutnya gitu. Jadi misalkan kita kerja di pertengahan bulan itu nggak akan digaji ikut aturan tanggal gajian, tapi digajinya itu nanti bulan berikutnya ketika gajian gitu ya biasanya. Nah, aku bingung teman-teman. Aku tuh kayak rasa takut dalam hatiku pasti ada, rasa takut kekurangan harta tuh pasti ada ya. Tetapi aku udah tahu nih, udah yakin, aku tuh udah ngalamin banyak banget keajaiban selawat, keajaiban dengan meningkatkan ketakwaan kita, uang mengalir tuh banyak banget yang aku alamin. Kayak gitu, makanya aku tuh selalu yakin Allah gak akan ngebiarin aku kelaparan, Allah gak akan ngebiarin aku kekurangan uang di sini sementara aku hidup sendirian di sini kan ya. Dan aku udah gak mau berhutang-hutang lagi, apalagi yang riba ya. Buat hutang ke temen aja tuh aku udah gak mau lagi. Misalkan pinjem dulu dong uangnya buat belanja bulan ini, ntar bulan depan aku gajian aku balikin gitu, aku udah gak mau. Karena apa? Yang aku tahu dari Ustadz Syafiq, ini aku catat dalam diriku banget ya, hutang itu akan membuat diri kita hina di hadapan manusia. Dan hutang itu akan ngebuat kita itu budak orang yang kita hutangin gitu kan ya. Orang yang mau kita pinjemin gitu, orang yang kita minta tolong untuk minjemin uang ke kita gitu maksudnya. Mohon maaf agak belibet. Jadi kita tuh akan dipandangnya rendah gitu, kita kelihatan akan lebih rendah
ketika kita berhutang. Makanya aku udah nggak mau lagi namanya cari-cari pinjaman, terus kalau bahasa Jawa tuh nembung sana sini, cari hubungan biar bisa dapat pinjaman gitu. Aku udah nggak mau. Aku tahu aku punya Allah, aku punya Tuhan yang Maha Kaya yang bisa menolong aku tanpa aku harus cari pinjaman sana sini gitu. Itu yang aku tanamkan dalam diriku. Akhirnya aku tahu nih teman-teman, ini buat narik uang nih tuh caranya tuh aku tahu. Dengan sholawat Jibril, sholawat pohon uang, kan banyak tuh kan ya. Nah, aku ngawalin aja sholawat teman-teman, aku sambil tiduran, bahkan aku sambil main HP gitu kan ya. Jadi gini, aku itu nggak meniatkan, aku itu nggak berdoa ketika aku abis sholat gitu. Aku belum maksudnya belum berdoa, ya Allah aku minta uang agar supaya aku bisa belanja bulan ini, agar supaya aku bisa bayar apa tuh bulan ini karena aku gajiannya masih jauh. Aku nggak bilang kayak gitu ke Allah saat aku berdoa. Aku hanya bilang dalam hati, ya Allah, aku butuh uang. Engkau tahu kan ya Allah, aku tidak punya uang sama sekali. Sekarang aku butuh uang untuk aku bisa belanja, untuk aku bisa stok makanan di kulkas. Ya Allah, aku tidak mau lagi berhutang kepada orang-orang. Aku ingin minta tolong kepadamu saja. Baca sholawat sambil tiduran, sambil duduk, ya sambil beraktivitas. Aku bahkan sambil nyapu, sambil masak, itu aku laksanain. Aku dawamin baca sholawat Jibril. Berapa kali udah gak terhitung teman-teman. Maksudnya aku udah gak ngitungin lagi, hari ini mau 5.000, hari ini mau 15.000. Bagus sih kalau mau ditargetin kayak gitu, tapi karena aku udah saking seringnya ya, udah gak aku targetin lagi hari ini berapa, aku baca aja gitu. Nah, tapi teman-teman, yang aku ingat saat itu ya itu tadi, aku nggak melafatkan itu dalam doa ketika aku habis sholat. Aku hanya bermodal keyakinan dalam hatiku dan aku ucapkan keinginanku dalam hati aja, aku baca sholawat gitu. Dan akhirnya Allah memberikan pertolongan aku, memberikan aku rezeki. Ya, ceritanya aku kan kerjanya tuh gini teman-teman, biar teman-teman enak ngelihat gambarannya ya. Jadi bulan Februari itu kan sampai tanggal 28. Aku itu kerja ya di perusahaan baru ini di tanggal 24. Ya, tanggal 24 katakanlah gitu ya. 24 Februari ya. Nah, di perusahaan yang baruku ini gajiannya akhir bulan, ya kan? Dari tanggal 24 ke tanggal 28, aku masuk 4 hari, teman-teman. 4 hari itu ternyata aku dibayar. Aku mikirnya akan dibayar setelah bulan berikutnya, yaitu nanti gajian Maret. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Di Februari tanggal 28, akhir bulan itu, uang masuk ke rekeningku 3.700.000. Dan teman-temanku juga pada heran, kok bisa Jeng? Bukannya gajiannya itu kayak gitu dirapel bulan depan ya? Iya, aku tahunya juga kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa kok malah digaji sekarang gitu. Dan aku tanya sama teman-teman orang asing yang kerja di tempatku, emang dulu kamu masuknya pertengahan bulan atau akhir bulan kayak aku gini? Terus kamu gajiannya tuh dirapel bulan depannya atau kamu langsung gajian? Aku tanya ya, karena dia kan seniorku gitu kan. Dulu katanya, dulu aku masuk pertengahan bulan dan digaji itu bulan berikutnya gitu. Terus aku tuh mikir, lah kok aku langsung digaji ya, 4 hari kerja dapat 3.700.000 gitu. Terus aku simpan dalam hati aja, ini Allah yang kasih aku rezeki, ini Allah yang menggerakkan hati-hati orang Jepang itu untuk transfer ke rekeningku dan ngebayar aku bekerja selama 4 hari di sana. Sebenarnya aku nggak kerja teman-teman 4 hari itu, kayak cuman ngeliatin doang, kan baru anak baru ya. Anak baru tuh kayak ngeliatin, nyatet gitu kan ya. Hari ini kerjaannya ngapain aja sih gitu kan. Ngafalin nama-nama lansianya, ngafalin nama-nama staffnya, udah gitu doang, datang doang. Selama 4 hari dapat 3.700.000 rupiah. Yang aku pikir sebelumnya akan digaji di bulan Maret, tapi ternyata sudah dibayar di bulan Februari saat itu juga, meskipun aku hanya kerja 4 hari doang. Nah, aku yakin, aku tahu ini tuh bukan terjadi nggak ada alasannya. Ini tuh ada alasannya ya, kenapa Allah memberikan aku gaji. Aku hanya kerja 4 hari langsung digaji, sementara yang lainnya enggak. Ini tuh ada sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merespon apa keinginanku, merespon usahaku untuk berkeyakinan, usahaku untuk membaca sholawat ya.
Teman-teman, Allah itu sayang sama kita kalau kita itu mintanya hanya pada Allah saja. Allah itu sayang sama kita kalau kita itu berani meminta kepadanya. Ya, kayak gitu. Aku nggak pengen kepedean ya sebenarnya teman-teman ya. Cuman kalau kita itu udah 100% yakin sama Allah, Allah itu kita kalaupun belum minta ya udah dikasih gitu loh. Kayak belum aku lafazkan ketika aku berdoa setelah selesai sholat, cuman aku niatin aja dalam hati, terus langsung baca sholawat, Allah udah kasih udah kasih jawaban dari doa-doaku gitu kan. Yang aku hanya lafazkan dalam hati aja, Allah merespon itu gitu. Ya, dan ini aku pengen deh kasih buktinya di HP. Aku dapat 3.700.000 dan aku baca sholawat itu udah nggak keinget lagi ya aku berapa ya, nggak sampai 15.000 kayaknya, hanya 7.000, 5.000. Aku seingatku ngelihat tasbihnya kayak gitu. Biasanya setiap hari tuh aku riset teman-teman, kan aku riset gitu, hari ini baca misalkan oh hari ini 10.000, aku riset lagi, besok baca lagi berapa, aku lihat lagi di sore kayak gini, aku matiin lagi, besok baca lagi kayak gitu. Jadi langsung aku riset ke 0 lagi gitu bacaannya. Nah ini 3.702.000. Nih, yang ini teman-teman, blur ya. Ini artinya gaji. Nih masuk teman-teman 3.700.000. Mohon maaf ya kalau blur ya. Nah, saldo sebelumnya nggak ada. Saldo sebelumnya itu 600.000 aja ya, 600.000 aja, dan ini pun kepotong buat bayar gas. Gasu. Ya. Teman-teman butuh uang kan? Pasti teman-teman butuh uang, karena kita hidup di dunia itu pasti butuh uang. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak punya uang hari ini, kenapa sih nggak dicoba aja gitu, cobain. Kalau misalkan percaya nggak percaya gitu kan, masa iya cobain dulu gitu, cobain aja. Tapi percuma kalau teman-teman cobain tapi nggak sholat. Jadi harus sholat dulu ya, harus sholat 5 waktu, baru teman-teman cobain baca sholawat, dan teman-teman tunggu keajaiban yang akan Allah kasih ke kalian. Ya, teman-teman, kenapa sih kok mintanya tuh dunia terus gitu kan? Kenapa sih kok uang terus gitu ya? Ya karena itu tadi teman-teman, aku hidup di dunia, dan hidup di dunia itu aku butuh uang. Apalagi aku hidup sendiri di sini, ya kan? Aku tidak disupport siapapun untuk kasih aku dana, karena aku juga belum menikah, belum punya penghasilan dari suami kayak gitu kan. Jadi aku manfaatkan statusku sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim yang tahu nih rahasianya, bahwa sholawat itu bisa mendatangkan uang, bahwa sholawat itu bisa bikin hati kita tenang, bahwa sholawat itu bisa bikin kita kaya, bisa loh. Nah, karena aku tahu rahasianya itu, aku dawamkan aja gitu. Aku tetap berkeyakinan kepada Allah ya kan. Aku menjalankan pekerjaanku seperti biasanya gitu. Datang ya datang, belajar ya belajar gitu aja. Tapi kita tuh punya koneksi yang luar biasa ke langit sana gitu loh. Dengan membaca sholat ini, dengan bibir kita ini, dengan terus membasahi bibir kita ini dengan sholawat gitu kan. Kalau misalkan teman-teman gak percaya gitu kan, jangan percaya sholawat tulus kepada Nabi, mengharapkan syafaat Nabi kayak gitu, skip aja deh, gak apa-apa video ini gitu. Karena video ini tuh hanya untuk orang yang percaya dan paham bagaimana status sholawat itu, bagaimana kita mengagungkan Allah melalui Rasulullah, bagaimana kita membujuk Allah, meminta Allah dengan segala usaha dan upaya kita, dengan menyebut kekasihnya yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Buat teman-teman yang udah di level kayak aku aja, yang percaya sama Allah, percaya sama kekuatan sholawat, percaya sama Allah yang maha memberi segala apapun yang kita minta, ya. Mau dunia juga Allah bakal kasih, mau kepentingan dunia juga Allah bakal kasih, mau tentang akhirat juga Allah bakal kasih, kayak gitu. Nah, aku kasih video kayak gini biar teman-teman itu nggak ngutang sana sini gitu loh, apalagi utang riba, apalagi hutang ke koperasi, apalagi hutang ke bank. Teman-teman, kita tuh punya Allah yang maha kaya, kita itu punya senjata-senjata yang tajam gitu loh buat ngasilin uang gitu kan. Lihat aja banyak video-video
testimoni sholawat, banyak video-video yang membahas bagaimana dia cara melunasi hutangnya dengan sholawat. Itu bukan cerita fiktif teman-teman, itu semuanya cerita real. Nah teman-teman, kenapa teman-teman gak coba kalau misalkan sekarang punya keinginan ya, punya hajat, punya uang yang pengen punya uang yang banyak gitu, kenapa teman-teman gak coba amalin gitu kan ya? Itu juga gratis, namanya juga mencoba. Itu paling enggak hati kita tuh jadi tenang, paling enggak kita bisa kenal ya. Misalkan teman-teman baru bisa kenal dengan sholawat, misalkan teman-teman baru baca 100, kok nggak berasa ya? Baru baca 200, kok nggak berasa ya? Nggak berasa apa-apa. Tunggu nanti sampai 1000, sampai 2000, pasti teman-teman kerasa khusyuknya, kerasa masuk ke hatinya kayak gitu. Karena sholawat Jibril ini adalah pendek gitu ya, jadi mungkin kurang kerasa kalau dibaca 100, 200 gitu aja. Tunggu nanti kalau misalkan udah 1000, 2000 gitu. Bahkan sholawat the best menurut aku ya 25.000. Itu kayak semuanya tuh manjur gitu, ajib gitu. Semuanya tuh pasti terjawab gitu. Aku tuh kalau udah punya sholat 25.000 satu hari itu aku udah pede banget menghadapi dunia ini gitu. Tapi sayang sekali teman-teman, karena aku sibuk bekerja, terus juga banyak tekanan juga di sini, bekerja di sini, jadi aku kurang bisa fokus meluangkan waktu untuk mendapatkan sholawat 25.000 kali. Nah ini aku pengen konsistenin lagi ketika aku libur kerja. Nah teman-teman yang sedang butuh uang, yang sedang pengen punya uang ya, terus bingung mau cari kemana, udah coba aja sholawat, nanti keajaiban pasti datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Allah itu bisa menolong hambanya dengan cara yang menurut kita tuh mustahil banget, yang menurut kita itu di luar logika banget, yaitu kita nggak usah ikut campur bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita, karena itu bukan urusan kita, dan kita tuh nggak akan nyampe otaknya buat cari tahu gimana ya Allah menyelesaikan masalahku, gimana ya Allah caranya Allah kasih aku uang. Kita tuh nggak akan nyampe ke situ kalau misalkan kita cari tahu, karena itu rahasia Allah kan ya. Itu tuh udah bukan campur tangan kita lagi, bener-bener itu adalah urusan Allah, dan tugas kita itu hanya berdoa, yakin kepada Allah, dan kita tuh harus setia gitu sama Allah. Kita itu nggak boleh menduakan Allah, kita itu tidak boleh memohon dan meminta kepada selain Allah ya, kayak gitu. Itu yang Allah suka, itu yang Allah perhatikan dari seorang hamba, kayak gitu ya teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.